Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini saya mau kasih diskusi ringan tentang jadi pengusaha. Ini temanya jadi pengusaha semudah membalik telapak tangan. Nah, ini diskusi kali ini kita ringan saja, sifatnya interaktif. Ini berdasarkan beberapa pengalaman pribadi saya, juga nanti kita kasih ya humor kecil-kecilan lah biar nggak bosen ya. Untuk yang belum tahu siapa saya, ini nama saya Arif Setiawan. Tapi banyak orang bilang nama saya berubah jadi Kiming. Jadi sejak kecil memang nama Kiming itu lebih melekat pada saya. Jadi nama Kiming lah yang sekarang saya pakai untuk semua bisnis saya. Kenapa dipanggil Kiming? Itu nama Kiming sendiri saya nggak tahu asal-usulnya dari mana. Tapi sejak kecil entah kenapa mereka panggil saya nama Kiming. Mungkin itu nama hoki saya. Tempat lahir saya lahir di Semarang 23 tahun yang lalu. Untuk pendidikan, untuk SD sampai SMP saya di Semarang. Kemudian SMA saya pindah ke Jogja. S1 Teknik Mesin UGM. Kemudian saya pindah ke Jepang 2009, research student. S2 Tokushima Daigaku, S3 juga sama. Sekarang kita di Tokodai 2012 sampai 2014 kurang lebih nanti. Pekerjaan sekarang saya sebagai owner jaringan bisnis Kiming Group. Nah, apa itu Kiming Group? Jadi Kiming Group adalah usaha bisnis yang saya didirikan, yang terdiri dari beberapa perusahaan. Yang pertama kita punya CV Kiming Food. Ini dia punya bendera pisang Bang Kiming. Ini cikal bakalnya Kiming Group. Dia berdiri tahun 2009. Alhamdulillah bangkrut 2011. Jadi dia punya bendera franchise pisang pertama di Indonesia. Jadi saat itu saya sebagai pelopor untuk franchise pisang di Indonesia. Kemudian kita punya PT Kiming Indopestama. Kita bergerak di bisnis impor motor besar dan spare partnya. Itu dengan bendera Kiming Motor berdiri 2010 sampai sekarang. Sekarang ini melebar, mungkin tidak hanya sekedar menjual part, tapi juga jual jasa. Kemudian kita juga punya PT Kiming Farm. Itu sifatnya peternakan terpadu. Jadi kita mengelola kambing, lele, belut, juga produksi pupuk organik maupun dari granul atau cair. Dan ini kita berdirikan 2010 juga sampai sekarang. Kemudian kita punya CV Kiming Sarana Mandiri. Dia distributor 4 kendaraan niaga. Basicnya di Semarang. Kita kuasai daerah Pantura, daerah sekitar Jepara, Kudus, Demak, Meranggen, Batang, Semarang. Untuk supply part-part fast moving, untuk bis, untuk truk, dan untuk kendaraan berat lainnya. Kita juga punya PT Kiming Cipta Pratama. Ini baru berdiri 2013, mungkin bulan Januari akhir kita publish untuk developer perumahan kecil-kecilan. Kita juga punya toko Kiming, ini sekarang dia grosir sembako daerah Semarang. Kita juga sebagai property investor dan juga property flipper. Nah, flipper itu sebetulnya istilah orang Indonesia ya. Jadi kita membeli rumah, renovasi, terus jual lagi. Itu namanya property flipper di Indonesia. Kemudian juga dan lain-lain lah. Kita juga punya saja job yang lainnya yang relatif kecil bila dibandingkan skalanya yang lain-lain ini. Di antara yang sekian ini yang paling besar omsetnya yang mana? Core bisnisnya rata-rata sama ya. Mungkin sekarang yang paling besar mungkin antara CV Kiming Sarana Mandiri, CV Kiming Indopestama sama Kiming Farm. Hanya saja Kiming Farm kita bergerak di peternakan. Dia omsetnya relatif per tahun itu tidak stabil. Karena dia occasionally ya. Jadi pada saat menjelang Idul Adha kita omset bisa lebih dari 0,5 M. Sekedar untuk jual ini aja. Tapi untuk hari-hari biasa enggak, skalanya puluhan, belasan juta. Ya. Awal mulanya cikal bakal Kiming Group itu sendiri itu saya dirikan tahun 2009. Jadi saat itu saya statusnya masih mahasiswa di Teknik Mesin UGM. Itu sekitar semester 6, semester 7. Kuliah alhamdulillah udah selesai saat itu. Jadi sudah ada beban kuliah, hanya tinggal skripsi. Kemudian galau tuh kalau anak sekarang. Jadi orang-orang yang lain, teman-teman satu angkatan yang lainnya, mereka cenderung untuk mendaftar ke perusahaan multinasional, seperti kebanyakan orang teknik. Nah, kemudian saya putuskan, kalau saya menjadi seperti mereka, kenaikan penghasilan saya tidak akan cepat. Karena saya orangnya nggak sabaran, dan saya nggak senang yang namanya diatur orang lain. Nah, saya putuskan, modal nekat, kita modal 900.000 waktu itu 2008, kita bikin gerobak pertama pisang Bang Kiming. Pisang Bang Kiming asalnya gerobak kecil-kecilan saja. Idenya juga simpel, karena saya senang pisang penyet. Di daerah Semarang tuh, daerah Semarang ada namanya Simpang 5, ada jual namanya pisang penyet, tapi hanya di Sabtu malam. Kalau saya ingin pisang penyet hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mau kemana kan nggak ada.
Juga kenapa orang harus membeli jauh-jauh ke sana, sedangkan ini peluang yang bagus. Makanya saya pikirkan kalau saya membuat perusahaan, salah satu franchise, untuk langsung jemput bola ke tempat customer, saya rasa itu bisa booming. Apalagi tahun 2008 itu banyak kontes-kontes kewirausahaan yang diadakan oleh banyak perusahaan perbankan. Jadi saya lihat itu pemenang-pemenangnya kayaknya cepat sekali kaya tuh. Dan saya lihat kok mayoritas dari mereka itu gerobakpreneur. Jadi mereka main ke gerobak. Gerobak itu nanti akan saya bahas kenapa kita main gerobak, kenapa ini cocok untuk pengusaha pemula. Dari sini itu berkembang. Kemudian ini beberapa outlet saat itu kita punya lebih dari 32 cabang seluruh Indonesia. Saya juga beberapa kali masuk di media lokal atau nasional juga pernah sebagai salah satu pengusaha muda saat itu. Waktu itu usia saya 19-18 tahun. Nah, kemudian September 2009 saya putuskan untuk pindah ke Jepang. Saya jadi research student di sini sebelum masuk S2. Akhirnya praktis usaha itu saat itu masih ada pisang pen saja. Itu jadi usaha yang kita kontrol secara jarak jauh. Nah, November 2009 ini pisang pen ini sudah punya 32 cabang seluruh Indonesia. Ini kisah nyata. Jadi usia saat itu saya 19 tahun, omset per bulan lebih dari 100 juta per bulan dengan margin profit 30-40%. Jadi saat itu saya bingung duitnya mau kemana. Jadi teman-teman, ini bener real. Jadi saya punya pemasukan sedemikian besar di saat teman-teman satu angkatan tuh belum mulai. Padahal 1 tahun yang lalu ketika saya mulai pisang pen itu, semua orang mencibir saya. Lu ngapain sih kamu sih? Kuliah jauh-jauh, kuliah capek-capek teknik mesin sekedar untuk jualan pisang. Tapi mereka tidak bisa membaca jalan pikiran saya bahwa itu adalah jalan untuk menuju kesuksesan. Nah, kemudian akuisisi properti pertama. Di tahun 2009, setelah ini publish 32 cabang, kemudian inilah ruko pertama saya yang saya beli tahun 2009. Usia saya waktu itu 19 tahun, karena saya tidak mencukupi umurnya untuk beli ini atas namakan orang tua saya. Kemudian saya bikin tuh, ini seperti toko kelontong, sifatnya seperti Indomaret, Alfamart, cuma bedanya kita bikin dengan brand saya sendiri, toko Kiming, ada di Jalan Raya Kelipang. Bukan Arismat itu? Bukan. Jadi Kiming, toko Kiming ini, ya, toko Kiming. Alhamdulillah ini bangkrut juga sih ya. Jadi setelah saya bikin 2009 itu saya beli. Ternyata saya mendirikan, saya beli ruko ini, saya bikin toko kelontong di daerah yang orang-orang nggak senang jajan. Padahal kan saya jualannya di sini kan makanan-makanan ringan, alat-alat tulis dan lain-lain. Akhirnya bangkrut juga. Tapi saya melihat itu peluang karena dalam radius 5-10 km itu kebetulan tidak ada namanya grosir sembako. Akhirnya saya putuskan itu jadi grosir sembako dan sekarang omsetnya sudah mulai stabil antara 60-90 juta per bulan. Margin profit sih relatif kecil ya kalau untuk retail seperti ini ya, tapi relatif aman karena selain kita berbisnis, tapi kita juga punya backing up. Backing dari mana? Dari kenaikan harga properti. Jadi meskipun bisnis kita naik turun fluktuatif, tapi harga properti akan selalu naik. Jadi itu saya rasa bisnis yang lebih sustainable dibandingkan dengan bisnis gerobak. Kemudian tahun 2010 bulan September akuisisi tanah. Jadi waktu itu ada yang nawarin tanah di daerah Meranggen 670 meter persegi. Saat itu saya cukup gila untuk beli ini karena ini terlalu luas untuk mau saja bingung untuk apa, tapi ditawarin murah sekali. Saat itu per meter hanya 75.000. Jadi tanpa berpikir panjang saya beli 670 meter persegi. Saat itu saya pikirkan saya ingin namanya beternak sapi. Ternyata harga sapi itu diatur oleh pemerintah. Juga sapi itu gampang sekali diet. Jadi kalau sapinya stres, cepat sekali turun berat badannya. Juga cepat sekali naik. Gampang kena penyakit dan lain-lain. Akhirnya saya pikirkan, kalau saya bisnis sapi, terlalu banyak risk di situ, sedangkan pundi-pundi saya belum cukup kuat. Akhirnya saya putuskan untuk bikin peternakan terpadu Kiming Jaya. Ini logonya. Ini daerah Meranggen, di daerah Banyumeneng, perbatasan antara Semarang dengan Demak. Alhamdulillah kalau di sana sekarang tanya peternakan terpadu Kiming Jaya tahu semua. Jadi ini kandangnya bulan tingkat. Rumah saya waktu itu belum tingkat. Jadi kandang saya sudah tingkat duluan. Ini ibu saya waktu itu ya. Ini kita ada kandangnya modelnya memang semua bertingkat karena kambing begitu dia keluar urin atau kotoran langsung jatuh ke bawah. Karena kita sifatnya terpadu. Jadi tidak hanya menggemukkan kambing atau pengembang biakan, juga untuk processing dari limbah-limbah itu menjadi pupuk organik. Beberapa kambing ini kambing kacangan. Jadi kita di sana membiarkan 2 macam kambing, 3 macam sebetulnya sih ya. Etawa, peranakan etawa sama kacangan atau Jawa. Jadi kita memang punya di situ ada staf yang memang khusus untuk mengawinkan kambing-kambing itu.
Staffnya maksudnya ahlinya. Ahlinya, ya. Jadi kita udah seperti itu. Ya, ahli memang orang peternakan gitu. Orang peternakan. Kebetulan memang ini manajer saya memang salah satu dosen di perguruan tinggi negeri di Semarang. Jadi memang beliau saya rekrut untuk join dengan perusahaan saya untuk memastikan bahwa kambing saya tidak boleh mati. Kalau kambing saya mati dan tidak beranak, Anda merasakan akibatnya itu. Jadi saya karena saya nggak ngerti peternakan kan, tapi saya tahu itu jadi duit. Tapi saya nggak bisa caranya bagaimana itu mengembangkan biak. Apalagi sampai sedetail itu saya nggak tahu. Apalagi bagaimana mengatur nutrisinya, mengatur bagaimana caranya 300 kambing itu tidak saling menulari penyakit. Karena kambing itu juga rentan penyakit. Biasanya kalau mereka kalau sudah kena flu atau seperti mencret gitu ya, jadi dia nggak seneng makan. Kalau nggak seneng makan tambah kurus. Terus imun tubuhnya berkurang akhirnya mati. Jadi kita harus menjaga supaya kambingnya tetap fit dan segar. Nah kebetulan beberapa contohnya situ. Kemudian tahun 2010 juga kita mulai bisnis ini impor spare part besar. Ya saat itu sih basicnya saya seneng motor besar gitu. Jadi saya memang basicnya teknik mesin, tapi lebih ke otomotif. Saya seneng dengan menggeluti bidang-bidang seperti itu. Saya hafal seluk-beluk namanya motor Itali, USA, apalagi ya motor-motor Jepang. Akhirnya orang-orang pesen sama saya tuh, Mas Kiming tahu nggak sih kalau spare part ini rusak, kira-kira gantinya bagaimana sih? Karena di Indonesia Raya itu bisa dihitung jari yang ngerti moge. Mereka tanya sama saya jelaskan karena kebetulan saya ngerti luar dalam. Saya kasih resep, akhirnya namanya brotherhood kan, mereka klub-klub motor. Begitu satu customernya merasa di servisnya bagus, dia ngomong yang lain tuh. Referensi dari seseorang itu lebih penting daripada marketing via selebaran atau brosur dan lain-lain. Ya, namanya kita referensi dari temen itu lebih cepat kita closing lah, lebih cepat kita bikin deal. Akhirnya kita berkembang ya. Jadi berdirilah Gimmick Motor saat itu, yang sekarang secara nasional sudah dikenal sebagai salah satu pemain utama part moge di Indonesia. Anda bisa cek di Google. Jadi kebetulan kita memang spesialis untuk main ke spare part motor besar. Motor besar seperti apa? Motor besar yang aneh-aneh, yang orang lain tidak bisa handle tapi saya bisa. Jadi kita bermain di sini. Mulai saat itu saya bermain fokus ke Blue Ocean Strategy. Kita masuk ke bisnis yang orang lain tidak bisa. Bisnis ini susah. Anda mau replikasi ini susah sekali karena harus ada step yang harus Anda lewati sebelum jadi replikasi bisnis. Makanya saya putuskan bahwa ini kayaknya prospeknya bagus untuk kedepannya. Nah ini beberapa. Apa itu tadi Blue Ocean Strategy? Oke. Mungkin sedikit. Oke. Jadi Blue Ocean Strategy itu ketika Anda membuat bisnis, di mana di situ bidangnya belum digarap dengan sempurna. Anda masuk ke sana sebagai pemain utama atau pemain pertama. Ketika Anda sudah jadi hits, orang-orang lain mau mengikuti Anda itu akan susah. Apalagi ini bisnis yang sifatnya rumit. Karena rumit, orang mau niru juga susah. Berbeda dengan pisang penyet. Pisang penyet itu franchise seperti itu bro, bahkan cocok sekali untuk pengusaha-pengusaha pertama, pengusaha-pengusaha yang pemula. Karena dia hulu hilirnya relatif sederhana. Tapi itu juga bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika Anda punya bisnis yang hulu hilirnya terlalu sederhana, Anda bisa ditiru oleh orang lain dengan cepat. Dan mungkin lebih baik daripada Anda. Tapi kalau hulu sama hilir terlalu rumit, ada berbagai macam stakeholder yang terikat di situ, akan sangat sulit untuk Anda untuk disaingi oleh orang lain. Apalagi kalau Anda trendsetter. Kalau Anda trendsetter, kebetulan saya satu-satunya pedagang di Indonesia yang sekolah sampai S3. Jadi orang lebih percaya sama saya daripada yang montir-montir biasa. Itu ultimate advantage yang saya punya. Jadi kalau kita berbicara dalam hal namanya persaingan bisnis, Anda harus punya ultimate advantage. Seperti apa? Anda harus punya sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Ketika Anda sudah dapat itu, bisnis tinggal santai saja kok. Pasti nanti order akan datang sendiri. Nah kebetulan Gimmick Motor juga impor motor besar dan trail. Kita mengelola juga grup komunitas motor besar dan modifikasi paling berpengaruh di Indonesia. Namanya Pusat Sharing Informasi Limbah Moge dan Modifikasi. Dan nama saya, Bang Kiming, cukup terkenal di klub-klub motor macam-macam sih. Juga di kalangan modifikator di Indonesia. Sama ini juga sama yang geng motor enggak ya? Ya geng motor kan ya. Ada juga, saya juga kenal beberapa geng motor, tapi geng motor yang baik-baik. Karena geng motor yang nggak baik-baik biasanya dia nggak seneng beli, senengnya nyolong. Makanya saya kenalnya yang geng yang baik-baik, gitu kan? Iya dong. Apalagi kita kan main ke segmen niche ya, jadi kita main ke segmen yang benar-benar orang ngerti aja yang beli. Apakah Anda rela beli sepasang pelek seharga 70 juta? Anda rela kan? Kalau orang awam kan, tapi kalau orang ngerti kan dibeli. Itulah kita main segmen itu, asiknya seperti itu. Karena kita menjual pengetahuan plus produk. Itu menjadi nilai tambah untuk Anda. Ibarat koki, Anda koki di hotel berbintang. Range-nya berapa sih harga moge itu?
Muge. Kalau Muge tetap ya. Sampai yang paling Kalau mahal. Muge di Indonesia paling murah sekarang, paling murah mungkin semacam Kawasaki R6 tuh 99-100 juta. Tapi itu kan Muge yang mainstream. Yang Kalau orang-orang kaya nggak mau pakai Muge mainstream, mereka mau tampil beda. Kalau tampil beda, limitnya sih ya mungkin antara 200-an sampai lebih dari 1 miliar untuk sebuah motor. Tergantung tipenya apa, limited atau tidak, modelnya apa, mereknya apa, impor dari mana. Kebetulan spek antar negara juga beda-beda. Ya seperti kalau orang sudah kebutuhan primernya terpenuhi, sekunder terpenuhi, tersier terpenuhi, ada lagi kebutuhan gengsi. Makanya dulu ada film Dono Gengsi Dong kan. Ya juga itu sejak tahun 70-an memang kita sudah dididik, orang Indonesia memang sudah mendarah daging namanya gengsi. Apalagi OKB itu mereka pengen wah, ini loh aku tuh sudah sukses nih loh. Nah, mereka pengen wah, kebanyakan gaya biasanya, tapi itu sebagai peluang saya karena ya, jadi saya mendukung itu. Lalu tahun 2011 nih, saya mulai bermain properti. Saat itu memang saya melihat bahwa kenapa kok bunga KPR kok sangat rendah ya? KPR rumah baru sekarang antara 7,49 antara sampai sekitar 8% untuk rumah baru. Rumah second 10-11%. Padahal harga rumah di Pulau Jawa itu 1 tahun paling apes naik 10%. Itu paling apes. Itu kalau asumsi rumahnya belakang kuburan dan depannya gang sempit. Kalau jalannya lebih lebar 15%, jalan lebar lagi 25%. Artinya apa? Kalau Anda makin banyak kredit dengan investasi ke properti, Anda bisa dapat gain dari selisih dari bunga tersebut. Anda bayar bunga ke bank kurang dari 10%, asumsi itu properti baru, Anda dapat gain peningkatan harga properti itu lebih dari 15%. Tanpa Anda keringatan pun, Anda keluar keringat pun, Anda bisa dapat profit 7% dari nilai kredit itu. Kalau nilai kredit Anda sekitar 100 juta, berarti ya 70 juta duit gampang. Akhirnya saat itu saya bikin 3 skenario. Skenario pertama namanya investor. Kita beli sistem KPR, dipanjang-panjangkan sampai kiamat. Kalau bisa kredit itu jangan sampai lunas tuh, harus sampai kiamat kalau bisa. Nanti kalau ada Bank Samsiro ngeluarin bank namanya Bank Samsiro juga, saya ambil kredit 2000 tahun gitu. Jadi ambil tuh. Akhirnya cicilan per bulan kan rendah tuh. Cicilan per bulan itu nanti hasil sewanya akan membantu cicilan itu. Jadi nanti lama-lama akan ada turning point di mana harga properti sudah naik, harga sewa ikutan naik, tapi harga cicilan makin turun. Karena pokok pinjaman makin turun. Ketika Anda sudah turun point, segera cashback Anda dapat lagi. Yang tak ajari. Ada dulu yang namanya flipper. Misalkan kita punya kenalan di bank, kita sudah sering ambil kredit di bank ya. Bank itu akan punya namanya jaringan untuk memberitahu orang-orang bahwa ini lah aku punya properti yang ditahan, properti yang ditarik dari bank karena nggak bisa bayar kredit. Disitulah saya bermain. Jadi saya membeli properti itu umumnya sih cash ya. Jadi beli propertinya cash, kemudian saya renovasi, kemudian jual lagi. Untungnya lumayan dan relatif cepat. Karena di Indonesia itu jual rumah apalagi segmen kelas menengah antara 300-400 juta cepat sekali. Karena pembiayaan bank relatif gampang, peningkatan jumlah golongan kelas menengah juga naik, apalagi daerah-daerah yang sifatnya kota-kota pelajar itu lebih cepat kita mau jual rumah. Yang ketiga, kita sebagai developer. Nah ini saya baru berani di 2013 setelah sudah mungkin cukup pundi-pundinya, baru saya berani. Saya beli tanah satu petak, saya bangun rumah, saya jual lagi. Developer. Jadi kebetulan sini beberapa sih koleksinya. Sekarang sih per Juni 2013 saya investasi ada 4 rumah dan ruko. Saya sudah membeli kurang lebih 2 rumah. Sekarang mendevelop satu coupling besar itu 4 rumah tipenya 45, luas tanah 120. Jadi dari main-main sekarang jadi bukan main. Dari 2008 saya bermain hanya sekitar gerobak kecil dengan modal 900 ribu. Sekarang berkembang menjadi beberapa perusahaan. Makanya saya namakan namanya Kiming Group. Ya, sekarang pertanyaannya, kenapa sih waktu itu saya ingin jadi pengusaha? Kenapa sih pengusaha itu asik? Pertama, tidak ada yang berani memerintah Anda. Saat itu saya punya idealisme muda ya seperti ya, umumnya orang-orang 18 tahun lainnya. Saya tidak ingin yang namanya orang lain mengatur saya. Kalau saya seperti itu, dari diri saya seperti itu, kalau saya bergabung ke perusahaan manapun saya nggak akan cocok. Ada pergulatan batin di situ. Makanya saya putuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Karena apa? Saya tidak ingin ada orang lain yang memerintah saya. Kedua apa? Bebas secara waktu dan finansial. Ketika bisnis itu sudah mulai autopilot, bisnis itu sudah mulai mapan, waktu kita akan cenderung untuk bebas, tidak terikat oleh adanya rutinitas dari pagi sampai sore. Finansial kita akan mengikuti itu sebagai resiko kita sebagai bisnis yang berkembang.
Ketiganya apa? Kenaikan penghasilan bisa sangat cepat. Jadi saya bandingkan dengan teman-teman saya waktu itu memang dia bekerja di perusahaan multinasional. Dia startnya tinggi tuh. Karena begitu start dia langsung dapat gaji belasan puluhan juta. Saya waktu itu masih bermain di Bisampaian, itu mungkin omsetnya satu hari mungkin 30 sampai 50 ribu. Orang-orang lain mencibir saya, ngapain sih kamu kok gaming kok ngurusi gerobak, percuma jauh-jauh kuliah di UGM kan. Tapi sekarang peningkatan penghasilannya bisa eksponensial karena kita bisa mengelola usaha itu dan mengembangkannya, membantu sesama dan bagi-bagi rezeki, membuka lapangan pekerjaan. Kadang saya berpikir kalau kita punya usaha, kita memberikan rezeki pada orang lain, kadang doa-doa mereka itulah yang bisa membuat usaha kita survive. Karena kita memberikan rezeki bagi keluarga mereka, nggak ini satu orang itu banyak. Jadi mereka berdoa semoga nih Gaming Group tetap langgeng, gajinya dinaikin gitu kan. Makanya kita win-win solution. Kita juga, ya ini kan hukum ketertarikan kan. Kita pembuktian diri sendiri. Kadang saya ingin menjadi seseorang yang lebih dan lebih. Saya ingin menjadi orang yang berbeda. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa membahagiakan keluarga dengan cepat. Nggak perlu nunggu 20 tahun, 30 tahun. Nah, saya jadi pengusaha untuk apa? Membuktikan diri sendiri. Bener nggak sih? Apa yang saya rasa itu punya potensi, ada bener nggak sih? Kita buktikan. Kalau emang itu gagal, ya itu salah saya. Kalau itu untung dan berkembang, berarti itu adalah hasil buah kerja keras saya. Jadi saya berpikir bahwa untuk menjadi pengusaha, kenapa pengusaha itu asik? Karena Anda bisa membuktikan diri sendiri. Karena jati diri Anda itu lebih penting daripada sekedar omset. Jumlah pekerjanya berapa sekarang? Sekarang sekitar 30-40 orang. Sekitar 30-40 orang. Dulunya ketika saya bisnis Bisampaian ya, kita punya terlalu banyak namanya pegawai. Waktu itu saya gengsian. Jadi ketika saya punya usaha dengan banyak pegawai, saya merasa bangga waktu itu. Karena ini aku mau 19 tahun lah punya pegawai 32 orang. Bangga kan? Tapi cash flow-nya jadi kepotong tuh karena terlalu nggak ramping. Struktur organisasinya nggak ramping. Nah sekarang saya bikin orang-orang yang memang saya percaya untuk mengurus bisnis-bisnis itu, tapi mereka bisa kerja semaksimal mungkin menggali potensinya di situ. Jadi nggak membazir. Jadi saya rampingkan itu. Kalau saya mau bisa lebih dari 100, tapi kan nanti saya harus keluarin banyak kos untuk membayar mereka. Juga tunjangan apalagi hari raya ini nanti kan. Ya, nah sekarang siapa sih sebenarnya yang bisa jadi pengusaha sih? Nah nih, bayi baru lahir bisa jadi pengusaha loh. Karena saya pernah baca itu di Google tuh bayi baru lahir karena ekspresinya lucu, difoto, dijual. Jadi cover majalah, jadi cover itu seperti anaknya Tom Cruise sama Katie Holmes kan. Masih bayi dia sudah jadi entrepreneur loh dia. Modal tampang difoto dijual kan. Bahkan bayinya Kim Kardashian belum lahir udah duit, belum lahir itu loh. Karena anak SD juga bisa tuh, anak SD, SMP, SMA, mahasiswa juga semuanya bisa lah, semuanya bisa. Makanya bilang di sini semua orang bisa jadi pengusaha, semuanya. Justru kalau Anda berpikir Anda tidak bisa jadi pengusaha, ya itu memang Anda nggak bisa sendiri. Karena itulah sugesti dari diri Anda sendiri. Kalau Anda sudah percaya Anda bisa, pasti bisa. Nah, Anda tidak berhak nih jadi pengusaha nih. Tadi kan semua orang jadi pengusaha, tapi itu ada orang-orang yang nggak berhak. Satu, belum apa-apa menjadi besar. Ini saya paling sering namanya mendengarkan keluhan curhat teman-teman saya yang tanya, Ming, aku pengen usaha, tapi aku pengennya mulainya langsung duduk di belakang meja, tinggal tanda tangan doang, puluhan juta itu tidak bisa. Jadi kalau kita belum apa sudah berpikir ingin jadi pengusaha langsung besar, itu tidak akan bisa. Ibarat Anda mau naik ya, mau naik lantai ya, dari lantai 1 ke lantai 2, pakai anak tangga. Kalau Anda naik langsung 10, Anda jatuh. Makanya naik satu persatu, perlahan-lahan, kuatkan fondasi, lama-lama akan jadi besar. Selanjutnya apa? Belum mulai sudah mikir balik. Nah ini tipikal orang Indonesia. Orang Indonesia itu apa? Anda beli mobil, yang dipikir apa? Kalau dijual lagi untung apa rugi kan? Kalau dijual lagi kira-kira harganya ngedrop nggak? Anda belum mulai bisnis, sudah tanya BEP-nya kapan? Anda belum mulai usaha, tanya nanti kalau ditipu gimana? Nanti kalau ini gimana? Jadi gimana? Anda belum kuliah, nanti tesisnya lulusnya kapan ya? Oh belum masuk, udah mikir lulus. Mobil belum beli mobil udah mikir kapan mobil dijual. Anda beli motor, nanti motornya dijual lagi cepet enggak ya? Kenceng enggak ya jualannya? Itu tipikal orang Indonesia. Mereka belum apa-apa sudah mikir balik modalnya kapan. Nah, padahal seperti Anda main monopoli, apakah Anda berpikir kocokan dadu pertama itu 5 langkah lagi nanti beli hotel? Kan enggak mungkin kan? Hanya Tuhan yang tahu. Makanya skenario yang Anda bikin itu hanya ada skenario di pikiran Anda. Sedangkan kehidupan Anda itu skenario yang bikin Tuhan. Jadi itu enggak akan sinkron kalau Anda berpikir tetap belum apa-apa ingin jadi tidak balik modal ya. Gampang mengeluh, ini juga sama nih. Karena iklim juragan, ya, iklim bau rekso atau khususnya di Pulau Jawa ini, jadi ada namanya
golongan manusia yang mereka nggak pengen keringetan tapi pengen kaya cepat. Makanya bisnis pesugihan tuh semakin kesini makin in karena mereka gampang mengeluh ini loh. Belum apa-apa dikit-dikit udah pengen untungnya banyak tapi nggak mau capek, tapi nggak mau ribet tuh. Ya udah bisnis pesugihan. Makanya di Indonesia salah satu negara dengan industri paranormal terbesar di dunia. Karena ini gampang mengeluh orang-orangnya. Nih, selanjutnya apa? Gengsian. Anda dosen, Anda anaknya siapa? Anak Pak Lurah. Mau bisnis apa? Bisnis gerobakan. Gengsi dong. Masa tampang kece kok jualan gerobakan bisnis seperti itu kan? Padahal apa? Kalau namanya kita pengusaha, memulai apalagi dari nol ya, kita bukan warisan, bukan pemberian orang lain. Ya ini kita harus hilangkan namanya gengsi itu. Yang terpenting sih lebih baik saya berbaju jelek tapi dapat duit halal daripada pakai dasi tapi duitnya haram kan? Saya berpikir seperti itu. Makanya kalau Anda gengsian, mendingan nggak usah deh, karena nggak bakal sukses. Udah, misalnya penakut. Ini penakut ya. Penakut apa misalkan? Belum mulai ya. Misalkan dulu waktu kita mau bikin launching gerobak di suatu wilayah. Waduh, kok ada premannya ya. Aduh nanti gimana nih ya. Aku belum usaha. Waduh nanti kalau ditipu sama orang lain gimana ya. Orang ini kalau nggak laku gimana ya. Wah utangku kalau nggak dilunasi gimana ya. Nanti ditagih debt collector ya. Waduh kalau ini gimana ya. Kalau ini gimana ya. Sugesti negatif itulah yang akan membuat Anda nggak akan sukses. Karena Anda penakut. Anda hanya berani sama teman-teman Anda yang kroco-kroco aja, tapi dengan kondisi realita permasalahan itu Anda takut. Ini kalau Anda sudah punya rasa penakut, mendingan tidak usah jadi pengusaha. Udah, mendingan tidur-tidur aja lah. Tidur siang. Lebih aman, tentram, dan bersahaja. Terlalu banyak mikir. Nah ini, karena Anda terlalu pinter tuh, pendidikan Anda terlalu tinggi, IQ-nya terlalu tinggi, setinggi langit kan. Makanya mereka sebelum mulai udah terlalu banyak mikir. Ya, terlalu banyak mikir. Contohnya apa? Mau bikin usaha, sama dibikin apa? Business plan dulu, ya kan? Business plan dulu, gue bikin business plan. Wah, asumsinya seperti ini. Kalau seperti ini, BEP-nya berapa bulan, ya? Padahal asumsinya sendiri itu ngarang semua, kalau tahu. Itu ngarang semua, itu nggak ada yang cocok itu. Semua asumsi dan itu omong kosong. Karena itu rencana ya bikin kamu, sedangkan kehidupanmu rencana ya bikin Tuhan. Maka nggak akan sinkron. Kalau Anda terlalu banyak mikir, Anda akan wasting your time dan akan nggak action. Padahal bisnis itu adalah sifatnya dinamis. Anda punya ide itu. Udah kebanyakan berkuar-kuar. Aku mau bisnis ini loh. Aku mau bisnis ini loh, tapi nggak action. Nggak buka-buka. Nanti temennya dengan dikasih tahu itu udah buka duluan. Akhirnya dia sendiri yang akan membuat alas jadi pemain pertama dan jadi hits. Sedangkan Anda yang punya pelopor ide itu karena terlalu banyak mikir, nggak action, nggak kaya-kaya. Bisnismu nggak akan berkembang kalau banyak mikir. Ambil contoh Anda mengelola sebuah perusahaan besar, di mana perusahaan besar lagi-lagi pasti ada pesaing. Kalau Anda tidak berpikir dinamis dan secepat mungkin, nggak akan kena ini. Pasti bisnis Anda dilibas. Makanya kalau Anda sudah terlalu banyak mikir, mendingan nggak usah jadi pengusaha. Mendingan jadi karyawan, menuruti apa kata perintah atasan. Kalau seperti ini sendiko dago gitu. Ya. Terus ini selalu mendewakan uang, modal, ya kan? Tanyain. Mau bisnis ya? Mau dong. Modalnya dari mana? Ya kan? Tanya itu. Modal benar dari mana? Selalu mereka mendewakan uang, ya kan? Sekarang saya kasih modal untuk kalian tuh. Kalau Anda mau buka usaha, butuh modal, saya kasih 1 miliar cash. Tapi kaki sama tangannya tak patahin dulu. Ya. Karena kalau kamu ingin usaha butuh duit 1 miliar, kontak saya. Kontak saya, nanti kaki, tangan, kepala tak patahin semua dulu ya. Ya, karena modal utama itu bukan uang. Tapi badan Anda, pikiran Anda. Orang yang punya banyak ide, harganya lebih mahal daripada orang yang punya warisan banyak. Karena dia nggak bisa mutin duit tuh. Nah di Indonesia kan banyak investor-investor yang abal-abal kan. Mereka menjual mimpi pada orang-orang yang bodoh, yang dikit-dikit sudah berpikir uang itu modalnya pasti uang. Mereka nggak punya ide, direkrut. Akhirnya sistemnya ya kita begitu kumpul operasi langit biru kan, operasi langit merah, langit hijau dan lain-lain terusnya. Ini nggak begitu sukses karena kita selalu mendewakan uang. Padahal uang dalam bisnis itu nothing, ya. Gampang sampai stamina loyo, ini belum minum otak extra jus mungkin ya. Jadi dia bisnis dikit-dikit capek. Aduh, aku udah gini, hasilnya seperti ini ya sudahlah, ini ginilah. Jadi mereka biasanya ketika di awal-awal bisnis, ketika bisnis itu menghadapi permasalahan yang dibutuhkan sebuah perhatian ekstra, tenaga ekstra, Anda nggak akan sukses. Karena apa? Sedikit-sedikit Anda sudah loyo, capek staminanya. Anda tidak bisa mengontrol stamina itu. Itu artinya apa? Cepat puas. Ya, ada loh teman saya loh, buka bisnis bakso. Udah berkembang, udah punya 5 cabang, sukses. Wah, sukses. Tinggal gayanya kayak bos besar aja sukses. Dia tidak pernah mau untuk berinovasi. Dia seorang pengusaha, entrepreneur, tapi otaknya tak dengkul.
Jadi dia tidak mengembangkan potensi itu. Dia punya potensi luar biasa tapi cepat puas. Makanya orang-orang kalau sudah punya rasa cepat puas, mendingan nggak usah jadi pengusaha. Karena apa? Usaha kita nggak tahu kapan usaha itu akan berhenti, kapan usaha akan bangkrut. Kalau Anda tidak segera berinovasi, Anda tidak akan punya pundi-pundi yang kuat. Bis Anda suatu waktu akan hancur berkeping-keping. Ya, jadi yang satunya apa? Suka berlaku curang. Nah, ini banyak sekali nih di masyarakat. Mereka usaha tuh, tapi misalkan ngakalin timbangan. Ya. Saya punya kompetitor di Semarang itu juga, dia jual grosir sembako juga, tapi diakalin. Jadi 100 kilo dikasih 99 kilo. Juga Anda punya SPBU, dipikirkan nih, bingung dan bingung. Ya, karena apa? Kebanyakan orang kita berpikir terlalu rumit. Mereka tidak berpikir simple seperti orang bodoh itu. Makanya ada orang bilang kan orang pinter kalah sama orang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh gak pernah mikir. Mereka langsung action. Kalau kita apa? Terlalu banyak berpikir action. Nah, ketika Anda mulai usaha nih pikirkan. Nih pikirin.